Sebuah kisah menarik saya alami di awal pandemi COVID-19 saat melanda di negeri kita. Waktu itu bulan Januari 2020 dan kita semua belum tahu bahwa akan ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar hingga PPKM yang berkepanjangan sampai saat ini. Saya sudah tidak tahan lagi dengan situasi kantor dan saya memilih untuk mengundurkan diri. Keputusan itu keluar di akhir Februari dan kita semua belum tahu bahwa akan ada PSBB di pertengahan Maret. Setelah saya mengundurkan diri, saya bingung mau bekerja di mana dan situasi saat itu sangat tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Karena posisi saya sebelumnya membuat perusahaan yang mau menerima saya pasti akan berpikir tidak mampu membayar saya dengan gaji minimal sama dengan perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya. Saya hanya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya, meski sering dalam hati kecemasan tidak punya uang itu selalu muncul. Hingga berbulan-bulan setelahnya, saya tidak memiliki pekerjaan. Namun saya tidak sendiri. Semua sektor ekonomi bisnis goyang. Banyak orang mengalami pemotongan gaji dan pemutusan hubungan kerja. Kegelisahan makin melanda hati. Praktis kami hanya mengandalkan gaji dari istri yang sudah dipotong. Tapi saya berusaha meyakini bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kami. Pikiran itu terus saya tanamkan dalam hati saya. Lalu mulailah saya menjalankan hidup seperti yang biasa saya lakukan dulu sebelum bergaji besar. Dengan makan seadanya, mengurangi pengeluaran yang sekedar memenuhi kebutuhan entertainment seperti langganan internet, jajan makanan yang enak, hingga memberhentikan asisten rumah tangga. Praktis saya dan istri harus bekerja membersihkan rumah sendiri seperti menyapu, mengepel, cuci piring, cuci baju, setrika. Kami kerjakan berdua. Saya merasa inilah memang jalan yang harus saya alami. Tuhan ingin mengajari saya bagaimana menjadi miskin di hadapannya. Kalau sebelumnya saya selalu berpikir bahwa saya bisa mengerjakan semua sendiri, saya punya uang, mau apa saja tinggal beli, dan tidak perlu susah atau repot. Sekarang saya tidak bisa begitu. Harus irit, mau repot, capek, susah payah. Situasi ini membuat saya berpikir bahwa saya tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Saya menyadari Tuhanlah andalan saya. Dan betul, 3 bulan di akhir tahun 2020, saya mendapat pekerjaan. Meski tidak dengan gaji besar dan bukan pekerjaan yang tetap, tapi setidaknya saya punya pemasukan. Bahkan tempat saya bekerja ini, saya bisa membantu tempat kerja istri saya mendapat pemasukan hingga ratusan juta. Dalam bukunya yang berjudul The Jesuit Guide to Almost Everything, A Spirituality for Life, Pater James Martin SJ menyebutkan bahwa kemiskinan dalam roh adalah cara lain untuk bicara tentang kerendahan hati. Tanpanya, kita menolak mengakui kebergantungan kita pada Allah. Tergoda mau melakukan segalanya dengan kekuatan kita sendiri dan merasa putus asa setiap kali kita gagal. Persis seperti yang disampaikan oleh Pater James, saya mesti rendah hati. Pertama, kemauan untuk menjalankan hidup sederhana butuh kerendahan hati. Kedua, dengan bekerja dengan gaji yang tidak sebesar sebelumnya dan teman-teman yang jauh lebih muda dari saya membutuhkan disposisi rendah hati juga. Dan yang terpenting, saya mencatat pengalaman bahwa kebahagiaan tidaklah diukur dari seberapa banyaknya uang, posisi atau jabatan dalam bekerja, tetapi bagaimana saya dapat mencintai dan mensyukuri hal-hal kecil yang sudah Tuhan berikan.
Saya mengutip Injil Matius bab 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga.